Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Abdillah Rizky Putra Munif dengan NIM 203111529 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai materi chapter 8 sampai chapter 14 mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Pada chapter 8 yaitu Relationship Among Inflation, Interest Rates, and Exchange Rates. Pada bab 8 ini akan menjelaskan mengenai Purchasing Power Parity. Sebelum jauh menjelaskan apa itu Purchasing Power Parity, perlu diingat bahwa dampak yang diharapkan dari tingkat inflasi terhadap nilai tukar itu relatif, yaitu ketika tingkat inflasi suatu negara naik, maka permintaan mata uangnya menjadi menurun karena ekspornya yang menurun atau harganya yang menjadi lebih tinggi. Jadi, pada teori Purchasing Power Parity ini, teori ini akan mencoba untuk mengukur hubungan antara inflasi dan juga nilai tukar. Teori paritas daya beli menetapkan hubungan yang tepat antara tingkat inflasi relatif dari dua negara dan juga nilai tukar kedua negara tersebut. Selain dengan teori purchasing power parity, teori lain yang utama dalam keuangan internasional adalah teori efek Fisher internasional. Ini menggunakan perbedaan tingkat bunga atau bukan inflasi untuk menjelaskan mengapa nilai tukar dapat berubah dari waktu ke waktu. Teori-teori kedua ini menjelaskan bagaimana nilai tukar dapat bergerak dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada chapter 9, Forecasting Exchange Rates. Pada chapter ini akan membahas mengenai perkiraan nilai tukar. Pada forecasting exchange rate ini, kenyataannya sangat sulit untuk memperkirakan nilai tukar dengan sangat akurat. Dengan melakukan perkiraan nilai tukar, fungsinya adalah sebagai berikut. Keputusan lindung nilai hutang dan piutang, keputusan investasi jangka panjang, keputusan penganggaran modal, penilaian pendapatan, dan keputusan pembiayaan jangka panjang. Selanjutnya membahas mengenai teknik forecasting. Pada hal ini, teknik forecasting apa saja yang paling umum dan juga dapat diklasifikasikan, yaitu yang pertama teknikal, kedua fundamental, ketiga market based, dan keempat campuran. Setiap teknik tersebut memiliki keterbatasan dan kualitas perakiraan yang dihasilkan berbeda-beda. Namun nilai tukar sangat sulit untuk diramalkan secara akurat karena pergerakannya dapat berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya chapter 10, Measuring Exposure to Exchange Rate Fluctuation. Jadi risiko nilai tukar dapat didefinisikan secara luas sebagai risiko bahwa kinerja perusahaan akan dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar. MNC dengan risiko yang lebih kecil dapat memperoleh dana dengan biaya pendanaan yang lebih rendah karena mereka mungkin mengalami arus kas yang lebih fluktuatif dikarenakan pergerakan nilai tukar tersebut. Dengan demikian, MNC mengenali relevansi risiko nilai tukar dan juga dapat mengambil manfaat dari lindung nilai exposure mereka. Kemudian ada risiko-risiko dalam nilai tukar, yaitu yang pertama, transaction exposure, yaitu risiko transaksi kontraktual MNC terhadap pergerakan nilai tukar. Jadi, MNC dapat mengukur exposure transaksi mereka dengan menentukan posisi hutang dan piutang mereka di masa depan dalam berbagai mata uang bersamaan dengan tingkat volatilitas dan juga korelasi mata uang. Yang kedua, economic exposure, yaitu exposure arus kas MNC terhadap pergerakan nilai tukar. Jadi, MNC dapat mencoba untuk mengukur exposure ekonomi mereka dengan menentukan sejauh mana arus kas mereka akan dipengaruhi oleh exposure mereka tersebut untuk setiap mata uang asing. Kemudian yang ketiga, translation exposure, yaitu exposure laporan keuangan konsolidasi MNC terhadap pergerakan nilai tukar. Untuk mengukur translation exposure, MNC dapat memperkirakan pendapatan mereka dalam setiap mata uang asing dan juga kemudian menentukan bagaimana pendapatan mereka bisa dipengaruhi oleh potensi pergerakan nilai tukar di sistem mata uang. Selanjutnya, chapter 11 yaitu Managing Transaction Exposure. Sebelum bahas mengenai bagaimana cara memanage transaction exposure sendiri dapat terjadi ketika ada transaksi kontraktual yang menyebabkan perusahaan multinasional merasa membutuhkan atau menerima sejumlah mata uang asing pada waktu tertentu di masa depan. Berikut kebijakan-kebijakan untuk melindungi nilai dalam transaction exposure. Yang pertama, hedging most of exposure. Padahal ini berarti hampir melakukan 100% lindung nilai. Kemudian yang kedua, hedging non of exposure. Tidak melakukan hedging sama sekali. Dan yang ketiga, selective hedging, yaitu menentukan di awal periode apakah akan melakukan seluruh lindung nilai atau tidak sama sekali. Sebenarnya tujuan melakukan lindung nilai adalah untuk melindungi arus kas perusahaan. Untuk melakukan lindung nilai, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk melakukan lindung nilai. Yang pertama, future hedging, kedua, forward hedging, ketiga, money market hedging, yang keempat, option hedging. Ya, selanjutnya chapter 12 yaitu Managing Economic Exposure and Translation Exposure. Pada chapter ini akan membahas mengenai bagaimana cara memanage economic exposure dan juga transaction exposure. Jadi economic exposure dapat dikelola dengan menyeimbangkan sensitivitas pendapatan dan juga pengeluaran terhadap fluktuasi nilai tukar. Sedangkan untuk transaction exposure dapat dikurangi dengan menjual mata uang asing yang digunakan untuk mengukur pendapatan anak perusahaan. Jika mata uang asing terdepresiasi terhadap mata uang dalam negeri, ini dapat berdampak merugikan pada 8 laba rugi. Kemudian jika mata uang
uang asing menjadi terapresiasi selama periode waktu tertentu, akan ada kerugian atas penjualan forward yang diimbangi dengan efek yang menguntungkan pada laba konsolidasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya, chapter 13, Direct Foreign Investment. Perusahaan multinasional seringkali memanfaatkan peluang bisnis asing dengan melakukan direct foreign investment, yaitu investasi dalam aset real seperti tanah, bangunan, atau bahkan pabrik yang sudah ada di luar negeri. Mereka terlibat dalam usaha patungan dengan perusahaan asing, mengakuisisi perusahaan asing, dan juga membentuk anak perusahaan asing baru. MNC mungkin menjadi termotivasi untuk memulai investasi asing langsung, untuk menarik sumber permintaan baru, atau memasuki pasar di mana keuntungan superior dimungkinkan. Motif umum untuk investasi asing langsung adalah diversifikasi internasional. Hal ini memungkinkan MNC untuk mengurangi eksposurnya terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Dengan cara ini, MNC mungkin dapat menstabilkan arus kasnya dan juga mengurangi risikonya. DFI juga diprediksi lebih menguntungkan dan juga lebih aman. Yang terakhir, chapter 14, yaitu multinasional capital budgeting. Perusahaan multinasional MNC mengevaluasi proyek-proyek internasional dengan menggunakan penganggaran model multinasional yang membandingkan manfaat dan juga biaya dari proyek-proyek ini. Penganggaran model multinasional memerlukan masukan apapun yang akan membantu memperkirakan pengeluaran awal, arus kas periodik, nilai sisa, dan juga tingkat pengembalian yang diperlukan pada proyek. Risiko proyek internasional dapat diperhitungkan dengan menyesuaikan tingkat diskonto yang digunakan untuk memperkirakan nilai bersih proyek pada saat sekarang. Namun, penyesuaian tingkat diskonto bersifat subjektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.